Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Vicky Zainal. Vicky, terima kasih sudah berkenan hadir di Menembus Mata Batin. Ya, sama-sama Bayu. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Pengalaman yang menyeramkan di luar nalar dan logika? Banyak sih, dan beberapanya baru kemarin kurang lebih seminggu yang lalu. Gimana tuh? Aku lagi video call sama temen gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol, lagi asik-asik. Terus dia tanya kan, Vicky suaminya di mana gitu, lagi ngapain? Lagi tidur kok di kamar, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba dia langsung teriak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa sih, gue bilang gitu, kenapa sih? Itu di belakang siapa? Langsung dimatiin plek. Jadi dia dimatiin. Jadi warawiri, dia bilang bolak-balik ada yang menyerupai suami aku di belakang aku sambil jalan. Dia ngeliat jelas? Ngeliat jelas. Kamu tapi ngerasa sesuatu nggak? Enggak, orang lagi asik teleponan biasa gitu. Suami kamu ada di mana? Tidur. Dan kamu lihat lagi tidur? Dan makanya aku langsung kabur, langsung ngibrit ke kamar dan aku lihat suami aku tidur di sebelah aku. Aku langsung selimutan karena ketakutan. Oke, tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi? Ada lagi teleponan lagi, posisinya sama di belakang aku. Tahu kan kalau orang jalan nyeret gitu kan, itu jalan nyeret, seret. Aku nengok, berhenti. Terus teleponan lagi, jalan lagi, seret lagi, nyeret gitu. Tapi suami aku tidur posisinya. Terasa kan kalau misalnya ada yang nyeret gitu? Iya, tahu kan kalau jalan nyeret di belakang. Di belakang persis. Aku bilang gini, astagfirullahaladzim, jangan-jangan kejadian kayak kemarin lagi. Langsung seketika aku langsung masuk ke dalam kamar lagi, terus aku ngibrit, aku langsung tidur baca-baca udah. Aduh, tapi nggak pernah ada yang sampai ganggu, sampai maksudnya komunikasi nyampein pesan sama kamu atau ngasih tahu wujudnya, bentuknya di depan mata kamu gitu, nggak ya? Mudah-mudahan jangan sih sekarang. Pernah? Pernah juga, karena aku juga kan bisa lihat juga. Oh, kamu termasuk orang yang peka ya? Cuman kalau kemarin itu memang aku nggak ngerasain apa-apa pada saat itu lagi konsentrasi teleponan gitu. Malam hari ini kamu ngelihat sesuatu nggak dalam studio ini? Ada yang terasa atau terlihat? Ada. Oke, mudah-mudahan dia nggak mengganggu ya. Mudah-mudahan baik-baik aja semuanya, termasuk kamu juga baik-baik aja malam hari ini. Kita akan bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aini. Selamat malam, Ibu Aini. Malam. Apa aktivitas Ibu sehari-hari saat ini? Bidan. Masih aktif? Masih? Udah cukup lama menjalani profesi sebagai bidan? Ya, lama. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Ya, saya ngejalanin ritual seperti ini ya. Awalnya sih nggak mau, karena waktu itu keadaan ekonomi mulai genting ya. Suami usaha juga mulai kendor, saya buka praktek juga kurang ini ya. Terus saya pulang ke kampung, saya nemuin ada temen dari kecil ya. Terus saya cerita keadaan saya gini-gini, temen menganjurkan saya seperti itu. Seperti apa ya namanya, pesugihan. Apa yang dilakukan? Pesugihannya seperti apa? Plasenta bayi. Diapain? Saya makan. Saya juga tadi awalnya nggak mau, cuman anjuran temen aja. Saya pikir gini loh, masa iya sih gitu. Saya juga nggak yakin kan. Coba gitu, saya coba sekali, 2 kali, 3 kali, ya emang ada perkembangannya. Itu rasanya gimana makan plasenta kayak gitu, dan itu tujuannya memang cuma buat ngeramein
bidannya itu atau apa? syarat dari dukunnya ya. Ya amis gimana ya? Kan, Mentah. iya. Oke. Ah, Baik. Sudah lama menjalankan ritual seperti itu, Bu? kurang lebih 3 tahunan. Lalu apa yang membuat Ibu datang ke sini? Saya kesini keinginan saya untuk mengakhiri. Kayaknya gimana ya? Kayak bertolak belakang juga. Awal kan bukan keinginan saya ya. Jadi kayaknya untuk apa sih? Pengen saya akhirin aja. Baik, kalau gitu langsung saja Ibu akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aini, lahir di tanggal 20 Desember 1980 dan tinggal di rumah bernomor 34. Memiliki sifat yang tidak pernah bisa puas, membuat Aini terjerembab ke dunia gaib. Dalam penglihatan saya, saat ini Aini sangat ketakutan sekali. Teror demi teror menghantuinya. Hal tersebut disebabkan oleh ritual-ritual yang telah ia lakukan. Dan saya mencium aroma darah segar di setiap tubuh Aini. Bau amis dan banjir darah. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke, kita mulai ya. Aini, Iya. tanggal 20 bulan 12 1980. Nomor rumahnya 34. Iya. Aini melakukan pesugihan. Waktu itu sempat berangkat ke dukun untuk membuat kliniknya ramai. Dan pesugihan yang dilakukan adalah dengan memakan plasenta bayi yang baru lahir melalui operasi sesar. Tapi saat ini sudah merasa bahwa itu adalah satu hal yang tidak benar, bertolak belakang dengan keinginan dan keyakinan, makanya ingin benar-benar lepas dan bersih. Iya. Itu mohon maaf saya nanya lagi ya. Ibu Aini bisa terus-terusan dapetin ini dari satu komunitas dong berarti ya? Iya. Maksudnya dapetin plasentanya? Iya, maksud saya gini, orang secara logika kita kayak, aku juga ngerasa ya, kayak di gitu ya, ada minyak mayat dan itu dijual belikan juga. Itu berasal dari orang-orang underground gitu, orang-orang dalam. Jadi ada komunitasnya yang Iya. memperjualbelikan plasenta bayi? Bener, jadi saya mungkin lihat Aini, kamu jawab jujur ya Ibu Aini, itu sebenarnya satu klub, bukan klub ya, satu komunitas yang tinggal gampang itunya kan, Iya. Gabung ya? gabung. Iya. Dalam penerawangan batin saya, Bu Aini emang udah nemplok ke pakem ke hal-hal yang kayak gitu-gitu. Kayak candu ya sebenarnya. Ada kalau nggak makan tuh rasanya ada yang kurang di sini. Gitu ya. Ibu Aini. Iya. Itu sih yang saya rasakan. Pernah Dan- coba berhenti nggak, Bu? Pernah. Sempat. Cuman kayaknya nggak enak aja. Kalau terbiasa. Iya. Oke. Apa yang bisa Roy bantu di sini untuk Ibu Aini? Pengennya sih saya berhenti. Saya nggak mau melakukan hal seperti ini lagi, Kak Roy. Udah gitu. Kayaknya namanya bukan dari hati ya, dari awalnya bukan keinginan. Jadi kayak ngerasa punya salah aja, kayak kejar-kejar dosa. Iya, betul sih. Iya. Ngerasa sih. Dia tulus loh, Ibu Aini. Emang pengen terlepas ya karena nggak ada Karena mama keinginan. kan dia mengikuti arah temennya, dia bilang seperti itu. Dan saya baru baca keadaan di
di diri Ibu Aini secara global ya, secara general. Terus saya juga ngerasa ada yang ngebohongin kamu nih Ibu Aini di sini tampaknya seorang pria. Ya. Saya merasa dalam penglihatan batin saya, pria ini mengkhianati Aini habis-habisan dan dicari-cari nggak tahu kabarnya di mana. Ya. Itu yang saya rasain di sini. Ya. Itu siapa, Bu? Mantan suami atau pacar, pasangan? Hah? Pacar. Dibohongin. Dibohongin. Uangnya habis dong. Ya. Sering manfaatin. Tapi sayangnya sekarang kesalahan fatalnya adalah pesugihan makan plasenta. Ini akan membuat saya mencium bau ini loh. Iya, kalau hantu nggak kayak gini baunya. Ini sebenarnya lebih ke arah jin sih. Gitu. Oh, jadi dalam pesugihan itu ada jin yang ikut. Iya, jin yang ikut. Bukan golongan hantu, tapi lebih ke arah jin. Jahatkah, baikkah, atau Ini justru yang membuat Ibu Aini terus cari-cari tuh. Iya, si jinnya itu. Sebenarnya kalau saya bilang Ibu Aini juga udah gak mau makan, tapi ya karena teman-teman di belakang itu. jadi makan lagi? Iya. Jin itu ada di sini sekarang, nggak kelihatan. Saya Belum lihat muncul. dulu. Belum sih, belum muncul. Tapi kamu nyesel nggak ya Ibu Aini? Ya, nyesel. Oke, jinnya belum muncul. Mungkin kita akan panggil lagi ya. Kayak gimana sih, Bu, makan plasenta? Ada? Tanya langsung. Ada saya bawa. Bawa? Bu. Bawa. Ya ampun, serius? Ya. Ya boleh, silakan monggo. Saya ambil ya. Iya, Ibu Aini. Biar kamu tahu lihatnya kayak gimana. Oh, makan plasenta di sini? Enggak tahu. Pasien itu yang ini Kan ininya nih. diri itu dia nempel Nempel ini. ini. Oh, nempel di kulit, di badan. Di badan. Kayak kulit tipis gitu dong. Iya tipis, nah iya benar tipis gitu. Ini Ibu bawa dari rumah? Ya. Nah, saya apa sih yang biasa dilakukan oleh ini barang-barang ini? Ya, cuman paling saya bakar ini aja. Terus Bakar menyanyi. Oh, lighter ada gak? ya. Ini saya sih tidak menyarankan juga orang rumah ya, pemirsa di rumah untuk melakukan hal ini dan try this at home. Tapi saya mau coba lihat mereka adegan seperti apa sih sebenarnya makan plasenta. Udah berapa tahun makan ini? 3 tahun lebih lah. Bau ya, agak sedikit. Ini ya. Amis. Baunya Baunya. ada amisnya. Roy, yang kamu lihat waktu Ibu Aini makan plasenta, apakah memang Ibu Aini yang makan atau ada sosok lain? Oh, jin yang makan Bukan. melalui Ibu Kau Aini. juga ngeliat itu ya? Kamu bisa Iya. ngerasain ya? Bukan dia. yang Lewat makan. dia? Iya, tapi lewat Ibu Aininya jadi jembatan. Jembatannya para jin untuk makan plasentanya. Oke, sosok yang tadi makan plasenta ini bisa lepas nggak Roy, dari Ibu Aini? Bisa lepas kalau kamu Ibu Aini lepas makan ginian. Makan ginian tuh ngundang-ngundang jin. Ada kok, aku pernah cerita jin yang suka makan darah pembalut. Ada juga kok. Aku pernah ngobrol kan tentang itu. Macam-macam jin gitu. Suka minum darah perempuan. Hai. Dengan dia udah nyalain kayak gitu juga kan sebenarnya udah ngundang. Iya, udah ngundang. Udah ngundang. Dengan Ngundang. nyalain kayak gitu udah ngundang. Ngundang. Ditambah lagi ada semacam sesajen, Sesajen. apa ada makanan buat dia juga gitu. Nggak usah mungkin kayak gini kue-kue yang biasa-biasa atau kopi, kamu kasih kopi aja. Sajen kamu kasih kopi, lihat deh besokannya pasti agak sedikit berkurang. Iya, aku juga gitu. Aku pernah nyoba soalnya, Kok bisa ya? Kok bisa sih nguap? Turun. nggak tahu. Kalau ngelihatnya pasti dia ya akalnya kan nggak mungkin kalau taruhnya full pasti akan full kan. Diemin aja semalaman kamu tapi kasih sajen di situ pasti akan berkurang. Ada makhluk halusnya ya yang makan. Intinya
intinya dari saya, kalau makan-makan gaib, makan-makan kayak ginian bisa mengundang makhluk halus datang. Saya kok ngerasa kayak ada suara-suara ya. Di suara ketawa anak kecil. Di sebelah kanan, sebelah sini. Kayak lagi main ada 2-3 anak bayi gitu. Iya, iya sih. Anak ambar. Karena udah banyak sekali yang dimakan. Ya. Dan terus-terusan ya, kalau dari 1 mungkin jinnya. Iya. Lama-lama 2, 3, lama-lama banyak. Iya benar. Melalui jinnya itu nitipin kamu untuk makan. Iya, jadi jembatan. Jadi jembatan. Si Bayu cuma tadi ya digodain doang kok dengan yang punya ari-ari. Kan ini juga ada jinnya, anak kecil. Yang saya heran ya Mbak ini kecanduan sih. Kalau nggak makan, apa sih rasanya Bu? Lemes, gak enak. Ini dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali? Suka seminggu sekali, 2 minggu, tergantung aja. Tergantung kebutuhannya. Iya, Tergantung badan ngerasa nggak enak Iya. kapan gitu. Seperti narkoba. Oh. Iya, maksudnya kan jadi identik kan kayak gitu kan. iya, iya. Seperti narkoba lah, kalau misalkan nggak makan dia lemes. Kecanduan plasenta. Iya. Soalnya dia ngerasanya lemes kan dia bilang. Tapi sebenarnya emang rumor itu memang ada ya. Plasenta digunakan untuk awet muda. Memang benar. Diproses dulu. Ya, aku pribadi sih di sekeliling aku banyak yang udah pakai itu. Disuntikin ke badan. Iya, dan memang kan diproses gitu. Ada dari plasenta manusia juga, ada plasenta dari binatang juga gitu. Dia diproses gitu. Dan emang katanya bisa lebih awet muda sekitar 5-15 tahun lah gitu, tergantung. 15 tahun? Iya, dan itu membuat kulit jadi berubah. Jadi kayak Lebih glow, belum. iya gitu. Terus udah gitu ada paketnya, jangan salah. Oh, Kayak Ibu gitu-gitu. hafal banget. Oh, hafal saya. Hafal saya. Kalau plasenta yang seperti ini dimakan, Nggak buat tahu deh. Ibu Aini ada dampaknya nggak, Roy? Buat kesehatannya gitu. Ada dampaknya, pasti ada dampaknya secara medis. Itu kan nggak higienis, kadang Iya. ada yang kotorannya masih ada. Kalau direbus nggak bisa, mau nggak mau dimakan gitu aja. Iyalah. Hah? Mentah. Iya, kalau direbus kan juga jadi aneh. Tapi pas ibu makan tuh Entah. langsung fit kah atau langsung apa nih? Iya. Ya. Mungkin ibunya Mbak ini harus memanggil pakai arang itu baru bisa datang. Iya. Kalau kayak gini tuh nggak bakal datang, harus dibakar. Iya. Bakarnya bakar banget nih, Iya, Mbak. menyantik. Saya pengen Punya ngundang. bacaan-bacaan. Silakan. Ritual seperti apa? Ya, ini ya. Udah. Terus gimana itu? Aku lihatnya aja udah nggak nafsu gitu. Efek dari arang itu adalah pemanggilnya. Oh, si arang menyan ini untuk manggil. Terus iya ditaburin itu, terus kemudian sambil doa-doain, terus dimakan. Itu sih ritualnya. Makanya begitu dia makan gitu yang ngantri udah banyak di Iya, belakang. yang belakang. Oh, udah Jadi- pada ikutan, mau ikutan makan. Soalnya kan yang punya doa dia, yang punya hajat dia. Jadi begitu yang makan orang lain nggak ada Nggak ada efeknya. efek. Oh, jadi Cuman mual begitu aja. dia makan, dia bikin ini, arang dan menyan udah ngantri di belakang untuk ikutan dateng. Seperti apa, Roy? Sosoknya, bentuknya? Macem-macem deh, bukan hanya pocong, tapi ini kayak bentuknya lebih dari hantu-hantu biasa, rambutnya panjang, bulu-bulu, cewek, padahal kayak kuntilanak tapi panjang, mewek gombel seperti itu sih. Terus serem sih, jujur serem banget dan saya mual tiba-tiba pas kamu. Makhluk itu yang membantu ibu ini dagangannya atau kliniknya laris. Sebenarnya sugesti kalau aku bilang. Sebenarnya sugesti, tapi kalau untuk ini kan dia manggil nih sekali, 2 kali, 3 kali
akan stay di situ makhluk halus. Oh jadi malah nungguin soalnya. Makan lewat dia, lewat ibu Iya. ini. Coba ini kamu setahun berhenti deh, apa saya pengen tahu kira-kira. Nggak usah setahun deh, ya mungkin ya setahun deh boleh. Ya kalau bisa seterusnya ya selamanya. Terusnya dong, selamanya. Oh, selamanya. Tapi prosesnya pasti nggak enak banget ya rasanya ya. Nggak Selama pede. setahun tuh jadi nggak enak rasa Iya. badannya. Kurang pegangan, Ya. saya kurang afdol kliniknya gitu. Pernah mencoba, pernah. Terus apa yang Pernah. dirasakan? Kayaknya ada yang kurang. Bu, Ya. pikirin akibatnya sih. Iya, makanya kan saya sih sebenarnya mau berhenti. Apalagi Kak Roy tadi bilang ibu ini sebenarnya juga orang baik ya kan? Iya, sebenarnya dia baik nolongin orang. Untuk jadi seorang bidan aja ya, itu udah tugas pahala mulia loh. Iya. Ngeluarin bayi kayak gitu. Bisa lah jalannya di situ doang sih. Ya wes kalau gitu. Ibu beneran mau berhenti nggak bener-bener? Mau. Kalau apapun yang ibu rasakan tanpa plasenta ini, apapun yang terjadi, kalau tadi soal klinik Clarissa atau enggak itu sugesti Ya, nggak tadi apa-apa. udah. Kalau dia sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi Coba justru ibu. karena ritual ini nih malah datang makhluk-makhluk lain. Ya, Jadi kalau dibawa lagi, saya takutnya dia makan lagi nih. tuh, nanti kita akan sita semuanya. Tinggal di sini ya. Iya, Tapi percuma kalau disita di sini tapi di rumah masih banyak gimana? iya, tergantung dirinya janjinya dia. Di kliniknya makin serem loh. Banyak yang pengen itu masuk ya. Oh kliniknya juga serem malah. Ya, serem. Sekarang makhluk-makhluk Kayak halus itu ada bayi hambar ya. Iya, bayi bayi ambar. ambar. Apa tuh? Anak ambar. Anak ambar. Anak ambar tuh kayak sejenis tuyul tapi bukan tuyul. Anak yang dipiara gitu. Tetapi magis. Anak ambar. Nggak tahu. Ya nggak kelihatan gitu. Usianya bisa 5 tahun, 6 tahun kayak gitu. Jadi kayak ada yang- kuntilanak gundurwo gitu. Nih anak ambar tuh yang masih anak-anak. Kayak tuyul tuh yang bukan. Saya habis energinya. Mohon maaf ya. Saya drop. Yang di sekitar dia sekarang ini membahayakan Bu Aini nggak? Enggak sih. Kuncinya berarti cuma dia stop. Iya, kuncinya hanya dia bisa stop. Saya ini, saya bersyukur bahwa kamu bisa stop. Apa saya harus balik ke dukunnya gitu, Kak? Gak usah, kamu buang aja semua. Nggak usah. Gak usah gangguin lagi ya. Ya. Terus tolongin banyak orang lagi ya. Tolongin banyak orang yang menderita. Baiklah. Kalau saya sekian sih, dari saya cukup. Vicky, ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Saya udah lihat niat baik ibu aja udah mau stop dan udah gitu juga mau apa namanya kembali lagi dengan benar juga udah alhamdulillah. Baik. Itu aja sih Bu. Saya dukung. Ya. Ibu Aini, intinya kami bertiga mendukung keputusan Ibu untuk benar-benar berhenti stop dari sini. Mudah-mudahan itu membulatkan tekad Ibu supaya apapun yang terjadi, apapun yang dirasa, tetap tahan untuk jangan pernah makan itu lagi Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Aini sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ibu boleh meninggalkan studio. Terima kasih Bu. Ya, Kak. Ketika harta membutakan mata hati, seseorang tidak akan berpikir tentang resiko dan konsekuensi yang akan dia hadapi.